Firaun Agung ini akhirnya membuka topengnya. Penampakan wajah yang sangat tampan. Dialah asal peradaban manusia yang memimpin bumi ribuan tahun. Ternyata Firaun adalah alien yang merasuki tubuh remaja demi keabadian. Karena butuh batu geolangka dari luar angkasa. Untuk memperbaiki tubuhnya, ia membangun gerbang antar bintang. Ia mengirim budak ke planet lain untuk menambang. Sementara piramida berfungsi sebagai koordinat pemindahannya. Lama-kelamaan, manusia bumi tak lagi sanggup menahan tirani Firaun. Saat Firaun pergi, mereka bersatu merobohkan gerbang antar bintang agar sang tiran tak kembali. Dengan runtuhnya gerbang itu, sejarah ini terkubur di bawah pasir. Namun pada tahun 1928, arkeolog tak sengaja mengambil cincin raksasa misterius di depan piramida. Cincin penuh simbol tak dikenal itu ternyata bahannya bukan berasal dari bumi. Militer segera merahasiakannya, lalu membawa cincin raksasa itu ke lab bawah tanah untuk diteliti. Sampai 10 tahun, namun ilmuwan tetap tak mampu menjelaskan asal-usulnya. Hingga muncul Profesor Jenius sebagai ahli Mesir kuno. Ia menyadari simbol di cincin itu bukan hieroglif, tapi sandi kuno yang hilang. Hanya dengan beberapa coretan, ia bisa memperbaiki kesalahan terjemahan dan mengungkap makna sebenarnya. Stargate yang tersegel ini terkubur selamanya. Profesor menemukan simbol di cincinnya mewakili rasi bintang. Secara teori, 7 titik koordinat memungkinkan perjalanan lintas ruang. Karena sang profesor memecahkan misteri 10 tahun hanya dalam 2 hari. Penanggung jawab kagum dan langsung membawanya ke Stargate asli. Profesor pun berhasil menemukan 7 koordinat benar di cincin itu, dan staf segera menginput koordinatnya ke komputer. Saat koordinat keempat diatur, Stargate mulai beroperasi. Begitu koordinat terakhir dikunci, getaran hebat pun terjadi. Tak lama, Stargate memancarkan cahaya putih menyilaukan, dan terbentuklah gerbang air yang sangat berkilau. Inilah gerbang menuju galaksi lain. Profesor sangat antusias dan segera menawarkan diri meneliti isi gerbang itu. Sang jenderal mengapresiasi keberaniannya, lalu mengirim satu regu kecil untuk mendampingi. Sebelum berangkat, penanggung jawab memberi Profesor Leotin temuan Stargate. Saat yang menebarkan tiba, begitu Profesor masuk ke gerbang, tubuhnya terurai jadi partikel, mengikuti jalur Stargate dengan kecepatan kasat mata. Ia meleset hingga tubuhnya tersusun kembali. Dan detik berikutnya, komputer laboratorium mengirim data mengejutkan. Ia telah melintasi ratusan cahaya ke ujung semesta, namun mereka tidak menyadari. Saat terbangun, mereka menemukan diri di bangunan kuno. Dan untungnya, atmosfer di sana mirip bumi. Mereka pun melangkah waspada tanpa menemui bahaya apapun. Namun saat keluar, mereka terkejut melihat bangunan itu mirip piramida bumi. Penampakan 3 matahari di langit. Mereka mengira masih di bumi karena hanya ada gurun pasir. Dan awalnya mereka mengira tak ada kehidupan. Namun Profesor menemukan jejak kaki aneh. Ia memanjat bukit untuk melihat lebih jelas, dan seketika tampak seekor sapi alien. Dari tali kekangnya, mereka menyimpulkan adanya peradaban cerdas di sini. Penemuan ini membuat Profesor antusias. Namun, suara itu mengejutkan makhluk asing tersebut yang langsung kabur. Tali kekangnya melilit kaki Profesor, dan setelah terseret 3 hari, sapi alien itu pun berhenti. Profesor tidak terluka, baru saja lega. Mereka menyadari ada tambang di depan. Di sana banyak alien bekerja yang penampilannya persis manusia bumi. Awalnya, para alien itu waspada melihat orang-orang berpakaian aneh tersebut. Namun saat melihat Leotin Dewa Matahari di dada Profesor, mereka tiba-tiba berlutut seperti menyembah dewa. Hal ini membuat tim bingung. Dan anehnya, alat deteksi menunjukkan gerbang antar bintang memang terbuat dari batu tambang lokal. Tapi dengan teknologi primitif, bagaimana mereka membangun gerbang secanggih itu? Dan saat mereka masih bingung, kepala suku yang mendapat kabar
segera datang. Kepala suku menyuguhkan air segar, lalu mengundang mereka ke desanya. Karena mereka aman, kolonel meninggalkan sebagian tim di piramida, dan sisanya menemani profesor melihat totem Dewa Matahari. Mereka sadar profesor dianggap sebagai utusan dewa. Penduduk pun menyajikan makanan mewah, namun tak ada yang berani memakan daging aneh itu. Hanya profesor yang berani mencicipi. Rasanya lezat seperti daging dinosaurus. Usai makan, ia mengurus urusan utama. Profesor menunjukkan liotin Dewa Matahari dan mencoba berkomunikasi lewat gambar. Namun gambarnya langsung dihapus kepala suku karena takut tampak tulisan tabu di sana. Profesor kecewa tak mendapatkan hasil. Kepala suku malah mempersembahkan wanita tercantik. Tapi profesor tetap fokus meneliti. Ia membawa wanita itu ke peradaban. Ia membawa wanita itu ke perbatasan. Tempat lukisan dinding mencatat sejarah planet ini sejak dahulu kala. Penjahat perang antariksa diasingkan dan menua. Ia menyadari meski manusia berumur pendek, tubuh mereka mudah pulih dengan kapsul penyembuh. Ia pun merebut tubuh remaja dan memakai teknologi maju untuk menguasai bumi. Bahkan menyamar jadi Dewa Matahari. Planet ini pun jadi sumber energi. Namun tak diduga, manusia yang awalnya awam kini belajar bangkit melawan. Ia pun tak bisa kembali ke bumi karena marah. Ia melarang akses pengetahuan bagi manusia di planet tambang. Tak heran kepala suku ketakutan saat rahasia terungkap. Profesor bersiap kembali ke piramida. Namun saat malam tiba, sebuah pesawat mendarat dan menculik tim penjaga. Penyerangannya mirip penjaga Firaun di dinding piramida. Ketika kolonel kembali ke sana, mereka sadar situasi kacau balau. Rekan mereka hilang dan bom nuklir pun lenyap. Dan tiba-tiba cincin melayang dan turun disertai cahaya kilau. Lalu penjaga Firaun muncul dengan wujud menggetarkan bak dewa turun ke bumi. Kolonel dan profesor ketakutan hingga menyerah tanpa berani melawan. Dan akhirnya mereka dipaksa masuk ke sana dan mereka pun dipindahkan ke kapal luar angkasa. Di kerumunan anak-anak, Dewa Matahari muncul dari tahtanya. Ia minta bom nuklir. Di sisi lain, tim itu di bawah. Manusia bumi ini seolah tak tahu kekuatan sejatinya. Dewa Matahari menggerakkan jari, lalu penjaga kiri dan kanan melepas topeng, memperlihatkan wajah manusia berkulit gelap. Akhirnya, Dewa Matahari menampakkan dirinya. Dan ternyata, ia hanya remaja polos. Melihat dewa itu yang tampak seperti manusia, sang kolonel pun berani dan segera merebut senjata. Namun Dewa Matahari hanya mengangkat tangan, lalu pengikut setianya langsung membentuk perisai. Dan kolonel tak tega melukai orang tak bersalah, hingga ia dikalahkan penjaga dan dijatuhkan. Ia pun dijebloskan ke penjara air bersama prajurit lainnya. Sebaliknya, profesor yang terluka selamat berkat liotin di lehernya. Saat tim lain sadar, mereka terbangun di dalam peti batu, dan luka fatal di perut mereka hilang total. Dan ternyata peti itu kapsul penyembuh tubuh. Karena liotin Dewa Matahari itu, musuh mengira orang penting untuk menguji kesetiaan. Dewa Matahari memintanya mengeksekusi rekannya sendiri. Namun itu belum cukup, karena pengkhianatan manusia 10.000 tahun lalu masih membekas. Mereka berani bawa bom nuklir untuk menghukum manusia. Ia tambah mineral khusus ke bom itu, agar kekuatannya meningkat drastis. Jika dikirim balik, bumi akan hancur. Rencana lawan mengerikan bagi profesor. Ia pun pura-pura tunduk. Lalu demi efek jera, Dewa Matahari kirim pesawat tempur untuk memborbadir suku itu tanpa ampun. Mereka kira budak akan makin takut. Tapi siapa sangka, setelah tahu jati diri asli Dewa Matahari, pribumi mulai melawan. Saat eksekusi esoknya, Dewa Matahari duduk di singgasana. Tak disangka, para budak bersenjata canggih membantu pelarian ke tempat terlarang di badai pasir.
Profesor dan Xiaomi pun mulai jatuh cinta. Namun, bom nuklir masih di tangan Dewa Matahari. Jika dikirim ke bumi, ini bencana bagi umat manusia. Dan besoknya, mereka menyamar jadi budak dan menyusup ke piramida. Kolonel lalu mencari bom nuklir di tengah kekacauan dan mengaktifkan timernya. Ia rela berkorban demi memastikan bom itu menghancurkan gerbang bintang. Tapi tiba-tiba, Xiaomi tertembak dan nyaris tewas. Profesor pun segera mengaktifkan lift teleportasi. Profesor membawa Xiaomi ke ruang medis pesawat. Berkat teknologi canggih, Xiaomi pun berhasil diselamatkan. Namun saat hendak kembali, dan tiba-tiba sosok Dewa Matahari muncul dan mencengkram sang profesor. Pada saat yang sama di piramida, sang kolonel berhasil melumpuhkan penjaga yang membawa bom nuklir. Ia mengaktifkan lift teleportasi hingga kepala penjaga terpenggal dan pindah ke pesawat. Sementara Profesor dan Xiaomi kembali dengan selamat. Krisis generasi dan kolonel segera mengatur ulang kembali waktu peledakan bom nuklir tersebut. Tapi terlambat, bom nuklir segera meledak. Saat budak keluar bersorak menahan Dewa Matahari, ia kabur ke angkasa meninggalkan kekacauan. Dan tersisa 45 detik dan sang kolonel mendapatkan ide. Ia memakai alat musuh untuk mengaktifkan teleportasi, lalu mengirim bom itu ke pesawat lawan. Belum sempat Dewa Matahari bereaksi, bom nuklir sudah meledak dan benar-benar mengakhiri malapetaka ribuan tahun itu. Melihat pesawat luar angkasa di langit hancur berkeping-keping, para penduduk Great Planet langsung bersorak kegirangan. Karena akhirnya mereka mendapatkan langit kebebasan. Dan film pun berakhir.